Malam itu, langit Kalimantan seolah menahan napas. Kabut tebal menggulung di atas rawa tua yang sunyi, hanya sesekali terdengar suara kodok dan desis ular air. Di balik kabut yang menari di permukaan lumpur hitam, muncul sosok perempuan muda berambut panjang, gaunnya basah menempel di kulit pucatnya. Matanya tajam, tapi menyimpan luka masa lalu yang belum sembuh. Dialah Raras Sanggulung, gadis yang diyakini telah mati 20 tahun lalu dalam tragedi pembakaran desa Sanggung. Kini, ia kembali bukan sebagai manusia biasa, melainkan sebagai pewaris ilmu terkutuk, Sanggung Rawa. Angin berhembus membawa bau anyir darah dan bunga bangkai. Para nelayan yang masih terjaga di tepian sungai berlari ketakutan, meninggalkan perahunya begitu saja. Mereka bersumpah mendengar suara tangisan perempuan dari tengah rawa, diiringi dentingan halus seperti gelang emas yang saling beradu. Suara itu terdengar memilukan, seolah memanggil arwah yang telah lama terkubur. Namun bagi Raras, itu bukan tangisan duka, itu panggilan roh leluhur yang membangkitkannya dari kematian. Ia berjalan perlahan ke tepi air, memandangi bayangannya sendiri di permukaan lumpur yang bergelombang. Di sana ia melihat dua wajah, dirinya yang kini, dan dirinya yang kecil, Raras kecil yang dulu tersenyum lugu, berlari di ladang bersama ibunya. Air mata jatuh tanpa terasa. Di bawah pantulan bulan, wajah mungil itu berubah menjadi abu, terbakar oleh kenangan. Api, jeritan, dan tawa lelaki botak yang menyaksikan rumah-rumah terbakar kembali terngiang di kepalanya. Nama itu kini terukir dalam dendamnya, Asep Botak. Tiba-tiba tanah di bawahnya bergetar. Dari dasar rawa, gelembung besar muncul, disusul bau busuk yang menusuk hidung. Raras menutup matanya, merapal mantra dengan suara pelan, suaranya bergema seperti dari dunia lain. Sungguh, aku anak rawa, darahku tanah, nadiku sungai, dan jiwaku dendam. Kabut di sekitarnya berputar kencang, membentuk pusaran, dan dalam sekejap, dari balik lumpur muncul bayangan hitam menyerupai naga air yang meliuk di hadapannya. Ia tak takut, naga itu tunduk, memberi salam pada tuannya yang baru kembali. Dalam kegelapan, Raras memejamkan mata, membiarkan kekuatan Sanggung Rawa kembali menyatu dengan tubuhnya. Ia merasakan denyut bumi, detak arwah, dan bisikan roh leluhur yang menuntun langkah balas dendamnya. Sudah waktunya, Raras, bisik suara perempuan tua dari dalam pikirannya. Sungai telah haus darah, dan hutan menagih janji yang belum ditebus. Ia mengangguk pelan, wajahnya kini tanpa ragu. Sementara itu, jauh di kota tambang, Asep Botak sedang berpesta di rumah mewahnya, tak sadar bahwa seseorang yang dulu dianggap mati kini berjalan ke arahnya, membawa petaka. Lampu-lampu pesta berkelip, musik dangdut menggema, tapi di balik suara tawa itu, seekor burung gagak hinggap di atap, pertanda buruk yang tak bisa diabaikan. Seekor gagak rawa, utusan dari dunia arwah. Raras melangkah keluar dari rawa, meninggalkan jejak kaki di tanah berlumpur yang mengeras seiring tiap langkahnya. Hutan di sekitarnya seolah berbisik menyambutnya kembali, ranting berderak, dan kabut mengikuti seperti bayangan setia. Ia kini bukan lagi gadis desa yang takut gelap. Ia adalah penjaga rawa yang bangkit dari kutukan, pembawa keadilan bagi arwah yang mati tak tenang. Di kejauhan, guntur bergemuruh meski langit tak berawan. Malam itu, Kalimantan menyambut kembali gadis yang dulu dikubur bersama rawa. Tangisan di antara kabut berubah menjadi nyanyian pelan, nyanyian dendam. Dunia manusia belum tahu, bahwa dari lumpur hitam yang tenang itu, neraka perlahan mulai terbuka. Kabut pagi di hutan Kalimantan masih tebal saat Raras menapaki jalan tanah menuju desa kelahirannya. Burung-burung enggan berkicau, seolah tahu tanah yang ia pijak bukan lagi tempat kehidupan. Hutan, yang dulu hijau kini menjadi padang ilalang kering, batang-batang pohon hangus berdiri seperti arwah yang membeku. Di tengah kehancuran itu, Raras berhenti di depan sebuah sumur tua, satu-satunya peninggalan yang masih utuh dari desa Sanggung, kampung yang dulu penuh tawa dan nyanyian panen. Kini, hanya sunyi yang menjawab langkah kakinya. Ia menatap sumur itu dengan mata berkaca. Disinilah ibunya dulu sering bernyanyi sambil menimba air, suaranya lembut, menenangkan. Kini, airnya hitam pekat dan berbau anyir. Perlahan Raras menyentuhkan jarinya ke permukaan air, dan seketika bayangan masa lalu muncul, desa yang terbakar, anak-anak berlarian menangis, dan seorang lelaki botak tertawa di atas perahu, membawa tongkat besi berlumur darah. Asep Botak, desisnya, suaranya bergetar antara marah dan sakit hati. Api dendam kembali menyala di dadanya.
Raras melangkah ke reruntuhan rumahnya sendiri. Dinding kayu itu telah lapuk, tapi masih ada sisa ukiran tangan kecilnya di salah satu tiang. Raras dan Ibu, tertulis dengan arang. Ia berlutut, menyentuh tulisan itu sambil menahan tangis. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, dan dari antara abu-abu tanah, muncul kabut berbentuk wajah seorang perempuan tua. "Kau kembali juga, anakku," suara itu lembut, tapi membuat seluruh hutan bergetar. Raras tertegun, itu suara ibunya. Seketika lututnya lemas. Ia menangis seperti anak kecil, memanggil nama ibunya berulang kali. "Ibu, maafkan Raras, aku datang terlambat." Roh ibunya hanya tersenyum samar, lalu berkata, "Jangan tangisi tanah yang sudah hangus, tangisilah jiwa-jiwa yang masih terikat di bawahnya. Mereka menunggumu, Raras. Hanya kau yang bisa membebaskan mereka." Perlahan kabut itu memudar, meninggalkan harum bunga melati yang samar di udara. Dari dalam tanah, Raras mendengar bisikan ratusan suara, tangisan, jeritan, dan panggilan minta tolong. Ia menutup telinganya, tapi suaranya terlalu kuat, menembus pikirannya. Roh-roh itu haus pembalasan. Ia sadar, dendamnya bukan lagi miliknya sendiri. Ia kini menjadi wadah bagi seluruh arwah yang terbunuh malam itu. "Aku bersumpah, mereka akan tenang hanya setelah darah Asep menyentuh tanah ini," ucapnya dengan suara bergetar namun mantap. Langit tiba-tiba menggelap, awan hitam berputar di atas desa mati itu. Petir menyambar pohon-pohon kering, dan dari setiap kilatan cahaya, bayangan roh leluhur muncul berlutut di hadapan Raras. "Pewaris Sanggung Rawa, waktumu telah tiba. Buka kembali jalur roh, dan biarkan Rawa menuntut haknya." Tubuh Raras bergetar hebat, matanya berubah menjadi hijau bercahaya, dan lumpur di sekitar desa mulai bergerak seolah hidup. Dari dalam Rawa, muncul kembali naga air hitam yang ia panggil semalam. Ia melilit di sekeliling desa, mengeluarkan suara mendesis keras. Raras mengangkat tangannya tinggi-tinggi, menyerap kekuatan itu ke dalam tubuhnya. Kilatan cahaya menyelimuti dirinya, seolah seluruh energi Rawa masuk ke dalam darahnya. Suara-suara arwah di bawah tanah mulai tenang, seakan mereka percaya pada gadis itu untuk membalas dendam atas nama mereka. Ketika cahaya meredup, Raras berdiri di tengah desa yang kini diselimuti aura mistis hijau kebiruan. Ia tidak lagi tampak seperti manusia sepenuhnya, kulitnya memantulkan cahaya lembut, dan matanya berkilau seperti air sungai di malam purnama. Dengan langkah perlahan, ia berbisik pada angin, "Kalimantan akan tahu, gadis yang mereka bakar sudah kembali." Dan di kejauhan, petir menyambar ke arah timur, ke arah markas Asep Botak, sang penguasa yang belum tahu bahwa masa kejayaannya akan segera berakhir. Malam kembali turun di atas hutan Kalimantan. Kabut tebal bergelayut di antara pepohonan raksasa, menyembunyikan langit di balik awan hitam. Di tengah kegelapan itu, Raras berdiri di tepi rawa, menatap air yang beriak. Pelan, setelah mengunjungi desanya yang kini tinggal puing dan debu, ia tahu, satu-satunya jalan untuk menghadapi Asep Botak adalah dengan menghidupkan kembali ilmu Sanggung Rawa, ilmu warisan leluhurnya yang telah ia segel sejak kecil. Namun, membuka segel itu berarti membangkitkan sisi kelam dalam dirinya, bagian jiwa yang bahkan ia sendiri takut untuk lihat. Ia berlutut di tanah berlumpur, merapal mantra kuno dengan suara rendah namun bergetar kuat. "Darah tanah, dengarlah panggilanku. Air rawa, jadilah nadiku. Roh leluhur, masuklah ke dalam jantungku." Suaranya menggema di antara kabut, dan permukaan air mulai mendidih. Dari dasar rawa, muncul pusaran lumpur hitam yang berputar semakin cepat, mengeluarkan suara bergemuruh seperti ratusan gong dipukul bersamaan. Angin menggila, menggoyangkan pepohonan hingga akar-akarnya berderit. Raras menatap pusaran itu tanpa rasa takut. Tiba-tiba, dari tengah lumpur muncul sosok perempuan tua berjubah hijau, bermata putih tanpa bola mata. "Kau memanggilku lagi, Raras anak Sanggung." Suaranya menggema seperti dari dua dunia. Raras menunduk, lalu menjawab, "Aku ingin kembali mempelajari ilmu itu, Nek Rawing. Aku harus menghancurkan Asep Botak." Perempuan tua itu, roh guru leluhurnya, tersenyum samar, tapi di balik senyum itu ada duka. "Kau tahu, setiap kali kau memakai ilmu ini, separuh jiwamu akan ikut tenggelam ke dalam rawa. Apakah kau siap kehilangan nuranimu, anakku?" Raras diam beberapa saat. Di matanya, terbayang wajah ibunya, suara tawa warga desanya, dan jeritan malam saat api melalap segalanya. "Jika itu harga yang harus kubayar untuk keadilan, maka biarlah rawa menelan separuh jiwaku," katanya mantap.
Seketika, air rawa menyembur ke atas, membentuk lingkaran energi yang melingkupi tubuh Raras. Dari tangan dan kakinya muncul cahaya kehijauan, urat-uratnya menegang seperti akar hidup. Di balik kesakitan itu, muncul kekuatan luar biasa, kekuatan yang bahkan roh leluhur pun gentar melihatnya. Mulailah dari 3 jurus dasar, kata Nekrawing sambil berputar mengelilinginya. Pertama, bayangan rawa, jurus yang membuat tubuhmu satu dengan kabut, tak terlihat oleh mata manusia. Kedua, tangan lumpur hitam, kekuatan untuk menghancurkan apapun yang menyentuhmu. Dan ketiga, mata naga sungai, pandangan yang menembus jarak dan kebohongan. Raras mengangkat tangannya, mencoba mengendalikan energi di sekelilingnya. Suara dentuman halus terdengar setiap kali ia menggerakkan jari. Tanah bergetar, air beriak, dan burung-burung hitam berterbangan ketakutan. Namun, latihan itu bukan tanpa harga. Setiap kali Raras menggunakan satu jurus, bagian tubuhnya terasa semakin berat, seperti diselimuti kabut dingin yang menusuk tulang. Roh-roh kecil di sekitar rawa berputar mengelilinginya, seolah menertawakan penderitaannya. Tapi Raras tak berhenti. Ia terus memaksa tubuhnya, membiarkan lumpur naik sampai menutupi separuh badannya, hingga akhirnya ia berteriak, teriakan panjang yang mengguncang malam dan memecah keheningan hutan. Saat fajar menyingsing, Raras berdiri di atas permukaan rawa tanpa tenggelam. Matanya kini berwarna hijau terang, rambutnya melayang perlahan meski angin berhenti bertiup. Nekrawing menatapnya dengan sorot mata kagum sekaligus takut. Kau sudah menjadi satu dengan rawa, ucapnya pelan. Tapi ingat, setiap kekuatan memiliki roh pengorbanan. Jika kau salah langkah, rawa akan memakanmu utuh. Raras hanya menatap lurus ke arah matahari yang mulai muncul, wajahnya dingin dan tanpa emosi. Ia menggenggam segenggam lumpur, menatapnya lama, lalu berbisik, aku tak akan berhenti sebelum Asep Botak merasakan penderitaan yang sama. Lumpur itu ia lepaskan ke air, dan dalam sekejap, permukaan rawa berubah menjadi hijau berkilau. Burung gagak kembali terbang di atasnya, tanda bahwa ilmu sanggung rawa telah sepenuhnya bangkit. Dan di kejauhan, di kota tambang yang jauh, Asep Botak tiba-tiba terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin, merasakan sesuatu mengintai dari balik gelap. Pagi itu, di tengah hiruk-pikuk kota tambang liar Kalimantan, deru mesin alat berat bercampur dengan teriakan para pekerja. Asap hitam menutupi langit, dan aroma solar menyesakkan dada. Di atas bukit tambang, berdirilah sebuah bangunan megah seperti istana besi, markas besar Asep Botak, sang penguasa tak tertandingi yang dijuluki Raja Kalimantan. Lelaki bertubuh kekar tanpa rambut itu sedang duduk di kursi kulit hitam, cerutu menyala di jarinya, dan di sekitarnya para anak buah menunduk dalam diam, takut menatap matanya yang merah dan tajam. Tidak ada yang berani menentang Asep. Sekali salah bicara, mereka akan dikubur hidup-hidup di lubang tambang yang dalam. Bos, tambang di hutan barat sudah kita kuasai, lapor salah satu tangan kanannya. Warga sekitar kabur semua, nggak ada yang berani protes. Asep mengangguk pelan, meniup asap cerutu dengan senyum miring. Bagus, ujarnya dingin. Hutan itu milik siapapun yang berani mengambilnya. Dan di Kalimantan ini, cuma aku yang punya nyali. Tawa keras menggema di ruangan, tapi di balik tawa itu, bayangan kelam masih menghantui Asep. Setiap malam, ia bermimpi tentang gadis kecil yang terbakar di tengah api, wajah polos yang menatapnya sebelum lenyap dalam kobaran neraka. Wajah itu, Raras. Asep mengerutkan kening, berusaha menepis bayangan itu dari pikirannya. Ia meneguk minuman keras dari botol kristal dan berdiri, menatap cermin besar di hadapannya. Di balik pantulan wajah kasarnya, sesekali ia melihat sesuatu, bayangan perempuan berambut panjang, berdiri di belakangnya, menatap tanpa suara. Ia berbalik cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Sial, desisnya pelan. Ia meninju cermin itu hingga pecah berkeping-keping, darah mengucur dari tangannya. Namun di setiap pecahan kaca, wajah Raras kembali muncul, tersenyum dingin. Malamnya, pesta kembali digelar di markas besar Asep. Musik keras berdentum, para perempuan menari di bawah cahaya lampu neon, dan anak buahnya berpesta pora dengan uang hasil tambang haram. Tapi di tengah kegembiraan palsu itu, seekor gagak hitam hinggap di atap bangunan, menatap tajam ke arah Asep. Gagak itu bukan sembarang burung, itu adalah penanda roh rawa. Tanpa disadari, hawa dingin perlahan menyelimuti tempat itu. Lampu neon berkelap-kelip, dan musik berhenti seketika seolah ada sesuatu yang tak kasat mata lewat di antara mereka. Salah satu anak buahnya,
Tony merasa merinding dan menatap ke arah jendela. "Bos, kenapa dingin banget?" "Iya," tanyanya gugup. Asep mengabaikannya dan kembali menenggak minuman, tapi tiba-tiba, semua lilin di ruangan padam bersamaan. Suasana hening. Dari luar terdengar suara perempuan melantunkan nyanyian pelan, merdu tapi menyeramkan, seperti nyanyian ibu yang meninabobokan anaknya, namun dengan nada kesedihan yang menusuk. Semua orang membeku, dan dari arah hutan, kabut putih mulai merayap masuk ke area tambang. Asep berdiri dengan wajah tegang. "Siapa yang berani main-main di wilayahku?" Suaranya menggelegar, tapi saat ia melangkah keluar, kabut itu menelan pandangannya. Dalam kabut, ia melihat siluet seorang gadis berdiri di atas permukaan rawa, bergaun putih, rambutnya terurai panjang, dan matanya bersinar hijau seperti batu zamrud. Seketika jantungnya berdetak keras. Ia mengenali sorot mata itu. "Tidak mungkin," gumamnya pelan. Gadis itu mengangkat tangannya, dan kabut di sekelilingnya berputar seperti pusaran badai. Para anak buah Asep berlarian ketakutan, sebagian jatuh ke lubang tambang, sebagian lagi menjerit karena kulit mereka tiba-tiba membusuk tersentuh kabut. Hanya Asep yang berdiri tegak, menatap gadis itu. Dengan mata membulat, "Raras, kau tidak mungkin hidup," katanya dengan suara bergetar. Tapi gadis itu tersenyum dingin, lalu berbisik, "Yang kau bakar dulu bukan tubuhku, tapi kesabaranku." Suara itu bergema hingga ke dasar tambang. Asep berusaha menahan rasa takutnya, tapi tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu, malam itu bukan sekadar peringatan. Itu adalah deklarasi perang, perang antara penguasa manusia dan penjaga rawa. Di saat kabut menelan seluruh tambangnya, Asep sadar, masa kejayaannya akan segera berakhir. Karena sang legenda yang dikubur telah kembali, dan kini ia datang bukan hanya dengan dendam, tapi dengan kekuatan alam yang tak bisa ditaklukkan oleh manusia manapun. Kabut masih menebal di sepanjang jalan setapak hutan Kalimantan saat Raras melangkah meninggalkan desa puingannya. Hutan yang dulu ia kenal kini terasa asing, penuh bisikan roh yang menuntut balas. Dalam kesunyian itu, terdengar suara keras namun lembut memanggil namanya. Dari balik pepohonan muncul sosok tua berjubah putih, wajahnya berkerut, tapi matanya tajam seperti pedang. Dialah Bapak Jalang, pendeta Dayak yang tersohor sebagai penjaga rahasia leluhur dan pengetahuan mistis Kalimantan. "Raras," suara pendeta itu bergetar namun tegas. "Aku tahu kau kembali, dan aku tahu tujuanmu. Tapi dengarkan aku baik-baik. Ilmu sambung rawa memang kuat, tapi membuka seluruh kekuatannya terlalu cepat bisa menghancurkan tidak hanya Asep, tapi seluruh rawa dan manusia yang hidup di sekitarnya." Raras menatapnya dengan mata berkilau hijau, menahan emosi yang mendidih. "Aku tidak peduli, Bapak Jalang. Aku datang untuk membalas dendam, dan tidak ada yang akan menghentikanku." Bapak Jalang menghela napas panjang, lalu menepuk pundak Raras dengan lembut tapi tegas. "Aku memperingatkanmu bukan untuk menakutimu, tapi karena kau harus tahu konsekuensinya. Setiap jurus yang kau kuasai, setiap roh yang kau panggil, akan menuntut sesuatu dari jiwamu. Rawa bukan sekadar tempat, ia hidup. Dan roh-roh yang kau panggil bisa menjadi pembalasan yang lebih besar dari musuhmu sendiri." Raras mengangkat dagu, menatap tajam ke arah pendeta itu. "Aku tidak takut pada roh atau rawa, Bapak. Aku telah melihat desa terbakar, aku telah melihat nyawa manusia yang hilang. Aku punya hak untuk menuntut keadilan. Jika nyawaku harus membayar, biarlah itu terjadi." Bapak Jalang menunduk, matanya menyiratkan kesedihan mendalam. "Keberanianmu bisa menjadi kelemahanmu, Raras. Kadang amarah membuat kita lupa jalan pulang." Pendeta itu menyalakan sebatang dupa, asapnya melingkar di udara dingin malam. "Lihat ini," katanya sambil menunjuk ke arah permukaan air rawa yang berkilau. "Ini adalah tanda, air dan tanah menyimpan keseimbangan. Jika kau mengacaukan energi ini tanpa persiapan, kau bukan hanya membalaskan dendammu, tapi juga memanggil malapetaka yang tak terbayangkan." Raras menatap permukaan air, merasakan getaran yang menembus tulangnya. Ia merasakan energi rawa bergerak seiring napasnya sendiri. "Bapak Jalang, aku akan mempersiapkan diriku. Tapi aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Setiap malam aku mendengar tangisan mereka, roh-roh yang terperangkap menunggu keadilan. Mereka memanggilku, dan aku harus datang." Pendeta itu menggeleng pelan. "Aku hanya bisa berdoa agar kau tidak kehilangan dirimu sendiri di tengah kekuatan itu." Raras menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis dengan dingin.
Aku tahu resikonya, tapi mereka yang membakar desaku dulu juga tahu resiko mereka. Dan lihat apa yang mereka lakukan. Aku tidak akan mengulangi kesalahan mereka. Bapak Jalang mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Ia tahu, gadis ini memiliki tekad yang bahkan ia sendiri sulit menahan. Malam semakin larut, dan kabut menyelimuti mereka. Raras mengangkat tangannya, merasakan energi rawa mengalir melalui tubuhnya, lebih kuat dari sebelumnya. Bapak Jalang mundur beberapa langkah, menunduk sebagai tanda hormat sekaligus peringatan. Dalam hati, ia berdoa, semoga Raras tidak tenggelam dalam kekuatan yang ia bangkitkan sendiri. Sementara itu, jauh di timur, Asep botak yang sedang berada di markasnya merasakan getaran yang sama, tanda bahwa pertarungan antara manusia dan legenda rawa akan segera dimulai. Malam menutup langit Kalimantan dengan kelamnya, lampu-lampu minyak di pasar gelap berkelip layu, menyoroti wajah para pedagang dan pengunjung yang penuh curiga. Raras menyusup di antara kerumunan, menyamar dengan jubah gelap dan tudung menutupi rambut panjangnya yang memantulkan cahaya lampu sesekali. Ia tak ingin dikenali, belum. Tujuannya malam itu bukan sekadar mencari informasi, tapi menatap wajah Asep botak dari dekat, merasakan hawa kekuasaan yang membungkusnya seperti kabut gelap. Anak-anak buah Asep hilir mudik di pasar, mengawasi setiap gerakan. Raras bergerak perlahan, matanya tajam meneliti setiap langkah mereka. Ia melihat tangan-tangan kasar yang terbiasa menindas, mata yang hilang kemanusiaannya karena kebiasaan kekuasaan dan darah. Hatinya menegang, tapi ia menahan amarahnya agar tetap terkendali. Ia tahu, jika terlalu cepat menunjukkan kekuatan, mereka akan kabur dan memberitahu Asep sebelum waktunya. Di sudut pasar, seorang pedagang tua memandangnya dengan tatapan aneh. "Kau, ada aura aneh mengelilingimu, nak," katanya pelan, suara seraknya hampir tenggelam oleh keramaian. Raras tersenyum tipis tanpa berkata apapun, menyadari bahwa kekuatan Sanggung Rawa membuatnya terdeteksi oleh roh-roh sekitar, meski manusia biasa tak bisa melihatnya. Pedagang itu hanya mengangguk, kemudian mundur, meninggalkan Raras dengan kesadaran bahwa malam itu ia bukan hanya diam-diam, tapi sudah menjadi pusat perhatian gaib. Tiba-tiba, dari sisi lain pasar, terdengar suara tawa keras. Asep botak muncul di tengah kerumunan, mengenakan jas hitam berlapis kulit, tangannya memegang cerutu menyala. Tubuhnya besar dan menakutkan, langkahnya seperti raja yang menginjak bumi. Raras menahan napas, menatap tajam. Ia bisa merasakan aura gelap yang menutupi Asep, energi yang telah lama ia rindukan untuk balas dendam. Seolah tanah di bawah kakinya ikut merasakan kehadiran musuh yang selama ini menghantui masa kecilnya. Asep melihat sekeliling pasar dengan mata merahnya yang dingin, memperhatikan setiap gerakan anak buahnya. Namun pandangannya berhenti ketika menyentuh sosok Raras. Ia merasakan sesuatu yang familiar, sesuatu yang membekas di bawah lapisan kekejamannya. Tidak mungkin, gumamnya sambil menatap wajah perempuan itu yang tersembunyi di balik tudung. Ada hawa takut yang samar tapi menahan dirinya, membuat jantungnya berdetak lebih cepat daripada biasanya. Raras menahan senyum dingin. Ia tahu, Asep telah merasakannya. Energi rawa di dalam tubuhnya berdenyut lebih kuat, seolah merespons kemarahan yang tersembunyi selama 20 tahun. Ia perlahan melangkah maju, tapi tetap menyatu dengan kerumunan, matanya tak lepas dari sosok Asep. Ia ingin melihat reaksinya, menilai kekuatan musuhnya sebelum pertarungan sesungguhnya dimulai. Anak buah Asep mulai merasa gelisah. Mereka melihat Raras, tapi tak bisa menebak siapa gadis itu. Angin malam berputar di pasar, membawa aroma lumpur rawa yang samar. Burung-burung malam terbang berkelompok, membuat keributan kecil. Suasana mencekam, seakan pasar gelap itu berubah menjadi arena sakral di mana legenda lama dan tirani manusia akan bertemu. Raras berhenti di tengah pasar, mengangkat kepalanya sedikit, menatap Asep melalui kerumunan yang memisahkan mereka. Matanya bersinar hijau, penuh tekad, sedangkan Asep, meski berusaha menampakkan ketenangan, merasakan hawa dingin menembus tubuhnya. Tanpa satu kata pun terucap, keduanya tahu, malam itu adalah awal dari pertemuan yang tak akan terlupakan. Dan jauh di dalam rawa, naga air hitam kembali bergerak, seolah merasakan ketegangan yang akan segera meletus menjadi badai kekuatan. Malam semakin pekat ketika Raras melangkah ke dermaga kayu tua di pinggir sungai, tempat para anak buah Asep biasa berkumpul dan menunggu instruksi bos mereka. Angin malam menyisir rambut panjangnya, mengibarkan jubah gelap yang menempel di tubuhnya.
Air sungai yang tenang kini beriak kecil, seakan merasakan ketegangan yang mendekat. Raras menatap sekeliling, menilai jumlah musuh, mengetahui bahwa malam ini adalah saat pertama ia menunjukkan kekuatan Sanggung Rawa secara nyata. Tiba-tiba, dari bayangan dermaga, muncul 3 orang anak buah Asep, tubuh mereka kekar dan mata penuh curiga. "Hei, siapa kau? Apa yang kau lakukan di sini?" teriak salah satu dari mereka, tongkat besi di tangan. Raras tersenyum tipis, suara tenangnya menusuk seperti jarum. "Aku hanya lewat, tapi jika kalian menghalangiku, aku akan menunjukkan apa yang sebenarnya tersembunyi di rawa." Kata-katanya membuat ketiganya terdiam sejenak, merasa ada hawa gaib yang menekan mereka dari udara malam. Dalam sekejap, Raras menepuk tanah dengan telapak tangannya, dan lumpur di dermaga bergerak, melingkupi kaki anak buah Asep. Tangan mereka tertahan oleh lumpur hitam yang kental, seperti ditarik ke dalam rawa. Jeritan mereka pecah, tapi Raras hanya menatap dengan dingin. "Ini baru permulaan," bisiknya pelan, energi hijau dari matanya memancar ke sekeliling, membuat kabut di dermaga berputar liar. Salah satu anak buah yang lebih nekat melemparkan parang ke arahnya. Dengan gerakan cepat, Raras mengangkat tangannya dan membentuk pusaran lumpur hitam di udara. Parang itu terpental, melayang seperti dihentikan oleh tangan tak terlihat, kemudian jatuh ke sungai. Anak buah itu menatap dengan ngeri, sadar bahwa gadis ini bukan lawan biasa. Raras menggerakkan jarinya, dan tangan lumpur itu melilit tubuh mereka satu persatu, menahan mereka di udara, seolah mereka menjadi boneka di tangan sang legenda rawa. Mereka berusaha melepaskan diri, tapi kekuatan Sanggung Rawa terlalu kuat. Raras melompat ke udara, mendarat di atas dermaga dengan langkah ringan meski permukaan kayu rapuh. Setiap gerakan tangannya menciptakan pusaran energi, air sungai di sekeliling dermaga ikut beriak liar, memantulkan cahaya hijau dari matanya. Anak buah Asep mulai panik, sebagian berteriak meminta tolong, tapi suaranya tenggelam di suara gemuruh rawa yang bangkit. Dari jauh, kabut di permukaan sungai berputar membentuk naga air hitam yang muncul perlahan, menatap ke arah pertarungan. Raras mencondongkan tubuhnya, memanggil energi itu ke dalam tangannya. Setiap percikan air yang tersentuh kekuatannya berubah menjadi cambukan mematikan, menghantam anak buah yang tersisa tanpa ampun. "Kalian pikir aku masih gadis kecil yang bisa kalian takuti?" teriaknya, suara bergema hingga ke tepi hutan, membuat burung-burung terbang berserakan. Ketika Asep botak yang berada jauh di kota tambang merasakan getaran energi ini, tubuhnya menggigil. Ia tahu, Raras telah menunjukkan kekuatannya. Tidak hanya kabut dan lumpur yang bergerak, tapi roh-roh rawa di sekitarnya mulai merespons, menyiapkan medan bagi pertemuan mereka yang tak terhindarkan. Malam itu, dermaga kayu tua menjadi saksi kekuatan legenda yang kembali menuntut dendam. Akhirnya, setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, Raras berdiri di tengah dermaga, napasnya berat tapi mata hijau bercahaya tetap fokus. Anak buah Asep yang selamat lari berserakan, meninggalkan dermaga dalam kekacauan total. Raras menatap air sungai yang kembali tenang, tapi hatinya tidak tenang. Ia tahu, ini baru permulaan, dan pertemuan dengan Asep botak akan segera terjadi, jauh lebih berbahaya dan menentukan nasib Kalimantan. Setelah pertarungan di dermaga, Raras duduk di tepi sungai, lumpur yang menempel di tangannya mulai mengering. Kabut malam masih menyelimuti hutan, tetapi hatinya terasa tidak tenang. Di permukaan air, bayangan masa kecilnya muncul, wajahnya sendiri ketika masih berlarian di ladang bersama teman-temannya, tertawa riang tanpa rasa takut. Namun, di balik senyum itu, muncul bayangan seorang anak laki-laki botak, selalu menemaninya saat hujan deras dan badai melanda desa. Raras terdiam, jantungnya berdegup kencang. Anak laki-laki itu ternyata bukan sembarang teman masa kecil. Bayangan itu perlahan berubah, menjadi sosok dewasa yang ia kenal sebagai Asep Botak, sang penguasa yang kini menjadi musuh utamanya. Raras merasakan amarahnya bercampur dengan kebingungan, bagaimana mungkin lelaki yang dulu menolongnya menjadi monster yang membakar desanya. Dendamnya dan rasa sakit hatinya kini menghadirkan pertentangan batin yang tak mudah dihadapi. Raras menutup mata, membiarkan kenangan itu menelusup keingatannya. Ia teringat Asep muda yang selalu tersenyum padanya, yang pernah menolong ibunya ketika badai memporak-porandakan rumah mereka. Mereka pernah bermain di tepi sungai yang sama, berbagi cerita dan mimpi, tanpa menyadari bahwa nasib akan memisahkan mereka secara tragis. Sekarang, gadis itu berdiri menghadapi lelaki yang dulunya sahabatnya, tapi kini menjadi simbol kehancuran.
Sebuah suara lirih muncul dari dalam rawa. Mereka yang dulu dekat kadang menjadi lawan terburukmu. Raras membuka mata, menyadari suara itu berasal dari roh leluhur yang mengawasinya sejak ia menghidupkan ilmu sanggung rawa. Jangan biarkan emosi menjerumuskanmu, bisik roh itu. Tapi amarah Raras terlalu kuat, dendamnya terlalu membara. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan hatinya, meski setiap tarikan napas mengingatkan pada tragedi masa lalu. Raras berdiri perlahan, menatap Asep yang bayangannya menari di permukaan air. Ia sadar, pertarungan ini bukan sekadar kekuatan fisik atau ilmu gaib, tapi juga ujian hati. Kalau kau masih manusia di dalam sana, aku tidak akan menyakitimu tanpa alasan, bisiknya pelan, seakan mencoba menyentuh sisa kemanusiaan Asep. Namun, bayangan itu menatap balik dengan mata dingin, tanpa senyum, seolah manusia yang dulu ia kenal telah terkubur selamanya. Angin malam bertiup kencang, menyapu permukaan sungai dan membawa aroma tanah basah serta bunga rawa yang samar. Raras merasakan energi rawa mengalir lebih kuat dari sebelumnya, membisikkan janji pembalasan yang harus ia tunaikan. Ia menatap langit yang mulai gelap, dan menyadari bahwa masa lalu hanyalah bayangan, yang nyata adalah malam ini, pertarungan yang akan menentukan nasib desa, roh, dan seluruh Kalimantan. Ia menunduk, merasakan lumpur dan air menyatu dengan tubuhnya, memberi kekuatan sekaligus peringatan. Aku akan menghadapi semua ini, gumamnya tegas. Matanya hijau menyala, memantulkan cahaya kabut malam. Dalam keheningan, suara langkah Asep terdengar jauh, mendekat ke arah rawa, menandakan bahwa konfrontasi mereka yang sesungguhnya semakin dekat. Raras mengangkat kepalanya, memandang sungai dan hutan di sekitarnya, lalu tersenyum tipis namun penuh tekad. Kalau memang kita terikat oleh masa lalu, biarlah aku menuntaskan ini malam ini. Tidak ada lagi yang akan menghalangi keadilan. Kabut bergulung di sekitarnya, dan naga air hitam di dasar rawa muncul, meliuk mengikuti setiap gerakan Raras. Pertarungan tak terelakkan telah menunggu, antara masa lalu, dendam, dan kekuatan gaib yang siap meledak. Pagi yang basah oleh embun menyelimuti hutan Kalimantan saat Raras kembali menemui Bapak Jalang, pendeta tua yang menunggunya di tepi sungai suci. Suasana sunyi, hanya terdengar suara air mengalir dan ranting pohon berderit di hembus angin. Bapak Jalang menatap Raras dengan mata penuh berat, seakan memegang rahasia yang terlalu berat untuk diungkap. Raras, waktunya kau mengetahui kebenaran tentang Asep Botak dan rawa ini, katanya perlahan, suaranya bergema seperti bisikan dari masa lampau. Raras menatap tajam, rasa penasaran bercampur amarah. Apa maksud Bapak? Aku sudah tahu apa yang Asep lakukan pada desaku, dan aku akan membalasnya. Tidak ada rahasia yang bisa menahan langkahku. Pendeta itu menggeleng, menepuk pundaknya. Kau harus tahu, anakku. Saat desa Sanggung terbakar, Asep sebenarnya diserahkan kepada siluman lintah rawa, untuk menyelamatkan desamu dari wabah misterius. Itu perjanjian yang dilakukan leluhur kalian dengan makhluk rawa. Tapi kekuatan itu, mengubahnya menjadi sesuatu yang bukan lagi manusia biasa. Raras terkejut, tapi kemarahannya tidak berkurang. Jadi semua yang ia lakukan, semua kekejamannya, adalah kesalahan roh rawa. Bapak Jalang menggeleng lagi, wajahnya muram. Tidak sepenuhnya, perjanjian itu menempatkan Asep di persimpangan antara manusia dan siluman. Ia memilih kekuasaan dan keserakahan, meninggalkan kemanusiaannya. Namun sisa manusia dalam dirinya masih ada, dan itu yang bisa kau sentuh, jika kau cukup kuat untuk menahan amarahmu. Raras menunduk, merasakan berat kata-kata pendeta itu. Ia menyadari bahwa dendamnya selama ini bukan sekadar membalas manusia, tetapi menghadapi makhluk setengah manusia setengah roh. Energi rawa di sekitarnya bergetar, menyentuh hatinya dengan bisikan lembut dan keras. Jadi, pertarungan ini bukan hanya soal membunuh Asep, tapi juga menyeimbangkan kekuatan rawa dan manusia. Tanyanya dengan suara serak. Bapak Jalang mengangguk pelan. Benar, jika kau salah langkah, seluruh rawa bisa memuntahkan malapetaka, dan manusia yang tidak bersalah akan menjadi korban. Kau harus menjadi pengendali, bukan hanya pembalas dendam. Hanya pewaris Sanggung rawa yang bisa menyeimbangkan keduanya. Raras menarik napas dalam, membiarkan kata-kata itu meresap. Ia tahu, kini beban tidak hanya untuk membalas dendam, tetapi juga menjaga keselamatan semua yang hidup di Kalimantan. Pendeta itu melanjutkan, menunjuk ke arah hutan gelap. Asep bukan sepenuhnya musuh. Ada bagian dalam dirinya yang masih manusia, yang bisa kau tembus dengan kekuatan dan hati. Tapi kau harus cepat,
karena jika ia sepenuhnya dikuasai siluman rawa, tidak ada yang bisa menghentikannya. Ini bukan sekadar pertarungan, tapi ujian jiwa. Kau harus menyeimbangkan dendammu dengan pengendalian kekuatan rawa. Raras menatap sungai yang tenang, memikirkan masa lalu, persahabatan yang hancur, dan penderitaan desa. Ia menyadari, untuk menundukkan Asep, ia harus lebih dari sekadar sakti. Ia harus bijaksana, fokus, dan mampu menahan amarahnya agar kekuatan rawa tidak lepas kendali. Energi hijau dari matanya menyala, menandakan tekad yang menguat. Aku siap, Bapak. Aku akan menghadapi semua ini, bukan hanya untukku, tapi untuk mereka yang hilang, gumamnya tegas. Bapak jalan tersenyum tipis, lega tapi khawatir. Baiklah, Raras, rahasia ini sekarang ada di tanganmu. Ingat, setiap langkahmu akan menentukan nasib Kalimantan. Jangan biarkan kekuatan menelan hatimu. Pergilah, hadapi Asep, dan tunjukkan siapa pewaris sejati Sanggung Rawa. Kabut pagi berputar di sekitar mereka, seolah roh rawa sendiri memberi restu. Raras menatap jauh ke hutan, matanya hijau bercahaya, dan langkahnya mantap. Perjalanan menuju konfrontasi terakhir dengan Asep botak telah dimulai. Malam menyelimuti hutan Kalimantan, kabut tebal bergulung di atas permukaan rawa, memantulkan cahaya bulan yang pucat. Raras berdiri di tengah rawa, air dan lumpur menyelimuti kakinya, mengalir seiring denyut energi Sanggung Rawa yang meresap ke seluruh tubuhnya. Ia menatap jauh ke arah kota tambang, tempat Asep botak menguasai wilayah dengan tangan besi. Namun malam ini bukan sekadar pertarungan fisik, ia merasakan sesuatu yang lebih dalam, keterikatan masa lalu yang membentuk hubungan aneh antara dirinya dan musuhnya. Raras menutup mata, mengingat kembali masa kecilnya dengan Asep. Mereka pernah tertawa bersama di tepi sungai yang sama, berbagi mimpi, dan saling melindungi dari badai. Kini, lelaki itu berdiri di sisi lain dunia, terperangkap antara manusia dan roh rawa. Raras merasakan gelombang energi yang sama yang mengalir dalam tubuhnya, menandakan bahwa mereka bukan hanya musuh, tapi dua jiwa yang terikat oleh rawa dan takdir. Ia membuka mata, dan dari permukaan air, muncul bayangan Asep. Sosoknya besar, tubuhnya separuh manusia, separuh siluman rawa, matanya memancarkan ketegangan dan kekuatan yang mengintimidasi. Raras menatapnya, hati bergejolak antara dendam dan kenangan indah. Asep, kita terikat oleh sesuatu yang lebih besar dari sekadar kebencian, bisiknya pelan. Bayangan itu menatapnya tanpa kata, tapi getaran energi di udara menyiratkan pengakuan yang tak terucapkan. Keduanya saling mendekat di atas rawa, air beriak mengikuti langkah mereka. Raras merasakan gelombang kekuatan yang sama dengan Asep, seolah kedua jiwa itu bersatu dalam medan energi rawa. Mereka bukan lagi hanya manusia dan musuh, tapi pewaris warisan leluhur yang sama, kekuatan yang lahir dari tanah, lumpur, dan roh rawa. Raras menyadari bahwa pertarungan ini bukan tentang membunuh, tapi tentang menyeimbangkan kekuatan yang mereka warisi. Namun, dendamnya tetap membara. Ia mengangkat tangan, menciptakan pusaran lumpur hitam yang berputar di udara, siap menyerang. Asep menangkis dengan tangan, energi dari tubuhnya membentuk gelombang air yang menghancurkan pusaran itu tanpa menyentuh Raras. Kedua kekuatan bertemu, menghasilkan ledakan energi hijau dan hitam yang mengguncang permukaan rawa. Burung-burung malam berterbangan ketakutan, dan kabut bergulung liar seperti menari di antara mereka. Dalam benturan energi itu, Raras mendengar bisikan roh leluhur. Dua jiwa, satu rawa, kau harus memilih jalanmu. Jangan biarkan dendam menelan keduanya. Raras menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Ia menyadari bahwa kekuatan tanpa kendali hanya akan menghancurkan bukan hanya musuhnya, tapi juga dirinya sendiri. Nafasnya memburu, tubuhnya bergetar, namun hati dan pikirannya mulai jernih. Asep menatapnya, sorot matanya yang manusiawi sesaat muncul di balik energi siluman. Raras melihat kebingungan, penyesalan, dan sisa manusia dalam diri Asep. Ia menelan amarahnya sedikit demi sedikit, menyadari bahwa pertarungan ini juga tentang menebus kesalahan masa lalu, bukan sekadar balas dendam. Mereka kini berdiri berhadapan, dua pewaris rawa, dua jiwa yang terikat, siap menyeimbangkan kekuatan yang selama ini menyiksa mereka. Malam itu, rawa menjadi saksi pertama dari persatuan yang aneh antara dendam dan pengendalian, antara manusia dan siluman. Raras menatap Asep dan berkata dengan suara tenang tapi penuh tekad, kalau kita ingin menaklukkan kekuatan ini, kita harus menghadapinya bersama, bukan saling menghancurkan.
Asep mengangguk pelan, seolah menyadari bahwa malam ini adalah awal dari pertarungan batin dan fisik yang akan menentukan nasib Kalimantan. Fajar mulai menembus kabut Kalimantan, tetapi kota tambang tetap diselimuti asap hitam dan debu. Raras berdiri di pinggir hutan, matanya hijau menyala, tubuhnya menyatu dengan energi rawa. Ia menatap kota yang telah lama menjadi sarang kekejaman Asep Botak, dan merasakan gelombang ketakutan yang terpancar dari anak buahnya. Hari ini bukan hanya tentang dendam, tapi tentang keadilan dan pembebasan semua yang tertindas di bawah tirani Asep. Dengan langkah pasti, Raras melangkah ke kota, lumpur hitam dari rawa mengalir mengikuti setiap gerakannya, membentuk pusaran di sekeliling kakinya. Anak buah Asep yang pertama kali melihatnya terdiam, kemudian berlari panik ke arah markas untuk melapor. Namun sebelum mereka sempat melangkah jauh, tangan lumpur yang bergerak seperti ular menahan tubuh mereka, membuat jeritan mereka tenggelam di antara gemuruh kota yang mulai berguncang. Di markas besar, Asep Botak sedang menerima laporan anak buahnya ketika tanah tiba-tiba bergetar. Ia menatap keluar jendela dan melihat kabut hijau gelap menyelimuti kota, pusaran energi yang aneh, dan di tengahnya berdiri Raras, matanya menembus pandangan setiap musuh. "Jadi, kau datang sendiri," gumamnya, campuran antara marah dan takut. Tubuhnya bergetar karena energi rawa yang memancar dari gadis itu, energi yang bahkan ia sendiri tidak sepenuhnya kuasai. Raras mengangkat tangan, dan dari rawa di sepanjang jalan, air dan lumpur melompat, menyerang anak buah yang berani mendekat. Teriakan panik pecah di jalanan, kereta tambang terguling, dan api dari ledakan tambang kecil menambah kekacauan. Raras bergerak cepat, setiap langkahnya diiringi pusaran energi yang menakutkan. Ia bukan hanya menyerang, tapi juga menandai wilayah kota sebagai milik roh rawa yang bangkit bersamanya. Asep akhirnya muncul, berdiri di tengah reruntuhan pasar gelap yang kini penuh dengan kehancuran. Tubuhnya separuh manusia, separuh roh rawa, memancarkan aura mengerikan. "Raras, aku memperingatkanmu, hentikan ini," teriaknya, tapi suaranya tenggelam oleh ledakan energi yang tercipta dari pertemuan keduanya. Raras menatapnya, mata hijau menyala, dan berkata, "Ini bukan peringatan lagi, Asep. Ini adalah akhir dari tiranimu." Mereka saling bertolak, energi dari tubuh mereka bertemu, menciptakan gelombang dahsyat yang menghancurkan gedung-gedung di sekitarnya. Anak buah Asep yang tersisa berlarian, sebagian jatuh ke dalam lumpur, sebagian terluka parah. Ledakan cahaya hijau dan hitam menyelimuti kota, membuat langit siang menjadi kelam. Setiap gerakan mereka menimbulkan badai mini, menghantam sungai, jalan, dan tambang, menyebarkan aura ketakutan hingga jauh. Dalam benturan itu, Raras mendengar suara roh leluhur membisikkan peringatan. Ia menelan amarahnya dan memusatkan energi, menyeimbangkan kekuatan sanggung rawa di tubuhnya. Tubuhnya berkilau hijau, pusaran lumpur dan air menari di sekelilingnya, menciptakan perisai alami sekaligus serangan dahsyat. Asep menatapnya, sejenak menurunkan amarah, terlihat pertarungan batin juga terjadi dalam dirinya. Kedua pewaris rawa itu bukan hanya saling menyerang, tapi juga menyesuaikan kekuatan satu sama lain, menentukan siapa yang lebih dominan dalam pertarungan. Saat malam semakin larut, kota tambang telah berubah menjadi medan kehancuran. Tapi Raras tetap berdiri, tenang, memusatkan kekuatannya, sedangkan Asep mulai menyadari bahwa gadis itu bukan lagi musuh biasa, melainkan kekuatan yang setara bahkan lebih mengerikan jika dibiarkan lepas kendali. Raras menatapnya, suara tenang tapi tajam, "Asep, inilah saatnya kau membayar semua yang kau lakukan, bukan hanya untuk desaku, tapi untuk semua yang kau timpakan penderitaan." Kota gemetar, pertarungan antara legenda rawa dan penguasa manusia mencapai puncaknya. Kota tambang kini bagai medan perang, reruntuhan dan asap hitam menyelimuti setiap sudut. Raras berdiri di tengah puing-puing, matanya hijau menyala lebih terang dari sebelumnya, tubuhnya bersatu dengan energi sanggung rawa. Dari arah sungai, pusaran air hitam bangkit, menari liar mengikuti setiap gerakan tangannya. Sementara itu, Asep Botak berdiri di tengah kobaran api yang mengelilingi markasnya, tubuh separuh siluman rawa memantulkan cahaya merah dan oranye, siap menghadapi serangan penuh dari Raras. Raras mengangkat tangan, dan pusaran air berubah menjadi cambukan dahsyat yang menghantam anak buah Asep yang masih bertahan. Lumpur dan air menyatu, menciptakan gelombang serang yang menghancurkan gerobak, menumbangkan bangunan kayu, dan memaksa musuh mundur. Energi rawa memantul dari tubuh Raras,
menciptakan aura yang menandai kekuatannya bukan hanya pada musuh, tetapi juga pada medan di sekelilingnya. Asep menatap pusaran itu, tubuhnya bergetar karena energi rawa yang sama mengalir melalui darahnya. Ia membentuk perisai dari api yang membara, melindungi diri dari serangan Raras. Namun setiap benturan antara air dan api menghasilkan ledakan yang menghancurkan fondasi bangunan, membakar kayu dan logam yang berserakan. Kota tambang yang sebelumnya kacau kini berubah menjadi arena pertarungan antara dua kekuatan dahsyat yang mematikan. Kedua kekuatan itu bertemu di tengah kota, pusaran air Raras menghantam api Asep dengan benturan dahsyat. Energi hijau dan merah saling beradu, menciptakan gelombang yang menggetarkan tanah dan sungai, membuat bangunan runtuh dan menimbulkan kobaran baru. Anak buah Asep terlempar, beberapa jatuh ke rawa, sementara yang lain tak berani mendekat. Setiap langkah Raras memunculkan aura kuat, mengingatkan bahwa ia bukan hanya pejuang biasa, tapi pewaris legenda rawa. Di tengah benturan itu, Asep berteriak, mencoba memunculkan kekuatan terakhirnya. Tubuhnya membesar, setengah manusia setengah roh rawa, mengeluarkan gelombang panas yang memanaskan udara sekitar. Raras menahan energi itu dengan tangan terbuka, lumpur dan air menari liar di sekitarnya, menciptakan perisai sekaligus serangan balik. Ledakan dahsyat terjadi, mengirimkan semburan air dan api ke langit, membuat kabut dan asap berpadu menjadi samudra energi yang menakutkan. Raras merasakan setiap denyut energi Asep di tubuhnya, mengetahui bahwa pertarungan ini bukan sekadar fisik. Kedua jiwa mereka beradu, dendam dan pengendalian bercampur menjadi satu. Raras menutup mata sejenak, menyatukan energi rawa, membiarkan lumpur dan air menyelimuti tubuhnya, membentuk pusaran besar yang menelan sebagian kobaran api Asep. Sebuah gelombang kehijauan memancar, menandakan kekuatan sanggung rawa mencapai puncaknya. Asep terhuyung, sebagian kekuatannya terserap oleh pusaran air Raras, namun ia tidak menyerah. Ia mencoba memanipulasi api menjadi bentuk naga yang membentang ke arah Raras, siap menghancurkan apapun di jalannya. Raras menatap naga api itu, mengangkat tangannya, dan dengan satu gerakan pusaran air raksasa menelan seluruh naga, menciptakan ledakan dahsyat yang membuat kota bergetar hebat. Saat asap dan kabut perlahan menghilang, kota tambang berubah menjadi medan kehancuran total. Bangunan runtuh, tanah retak, dan sungai meluap ke jalan-jalan yang tersisa. Raras berdiri di tengah rawa, napasnya berat, tubuhnya bersinar hijau, sementara Asep terhuyung beberapa meter di depannya, tubuhnya separuh hangus, separuh masih memancarkan aura siluman rawa. Pertarungan mereka malam itu tidak hanya mengguncang kota, tapi juga menandai titik awal akhir dari tirani Asep dan kebangkitan legenda Raras. Reruntuhan kota tambang masih mengepulkan asap dan debu saat Raras berdiri di tengah medan kehancuran. Tubuhnya bersinar hijau, napasnya berat, dan matanya memancarkan tekad yang tak tergoyahkan. Di hadapannya, Asep botak terhuyung, tubuhnya separuh hangus, separuh bercahaya karena sisa energi siluman rawa. Dalam hati Raras, dendamnya masih membara, tetapi ia merasakan getaran energi rawa yang menuntut keseimbangan, seakan menegaskan bahwa kekuatan ini bukan hanya untuk menghancurkan musuh, tapi juga untuk menjaga kehidupan di sekitarnya. Ia menatap Asep, wajah yang dulunya pernah ia kenal sebagai teman masa kecil, kini penuh luka. Dan kemarahan yang memancar dari tubuh separuh silumannya. Aku bisa mengakhiri semuanya sekarang, Asep, bisiknya pelan tapi tegas, tapi jika aku lakukan, seluruh rawa dan sisa warga akan ikut hancur. Energi di sekitar mereka berputar liar, lumpur dan air menari mengikuti gelombang amarah yang terkendali, menandakan bahwa pilihan Raras bukan hanya soal dendam, tapi juga tanggung jawab. Asep menatap balik, matanya merah membara, namun terselip kilatan manusiawi yang jarang terlihat. Ia tersadar bahwa gadis di hadapannya bukan sekadar musuh, tapi pewaris kekuatan yang sama dengannya. Raras, aku tidak ingin kau menghentikanku, tapi jika kau menahan amarahmu, mungkin ini adalah jalan satu-satunya, ucapnya dengan suara berat, nyaris terselip rasa penyesalan. Kedua kekuatan itu beradu dalam diam, masing-masing merasakan beban pilihan yang tak mudah. Raras menarik napas dalam, mencoba menenangkan getaran energi di tubuhnya. Ia tahu, satu gerakan impulsif bisa menghancurkan seluruh rawa dan menyapu bersih sisa warga yang masih bertahan. Ia menunduk, tangan menyentuh permukaan air yang tenang di sela reruntuhan, merasakan denyut kehidupan rawa dan manusia yang masih rapuh. Aku harus mengorbankan sebagian dendamku untuk menyelamatkan mereka, gumamnya pelan. Ia memusatkan energi rawa ke dalam pusaran di kakinya, menahan serangan terakhir Asep,
sekaligus menciptakan perisai alami yang melindungi warga yang tersisa. Tubuh Raras berkilau hijau, energi rawa menari liar namun terkendali. Asep menyadari, gadis ini telah memilih jalan pengorbanan, menahan amarah demi menjaga keseimbangan dan kehidupan. Ia terdiam sejenak, rasa hormat dan kekaguman muncul di tengah kemarahannya sendiri. Dengan satu gerakan hati-hati, Raras memindahkan pusaran energi itu, menahan daya destruktif yang bisa menghancurkan semuanya. Lumpur dan air menyelimuti tubuh Asep, menenangkannya sekaligus menahan kekuatan liar siluman rawa yang masih menguasainya. Kedua tubuh mereka berdampingan, energi hijau dan merah bercampur tanpa ledakan, menandakan bahwa keseimbangan akhirnya tercapai, meskipun melalui jalan penuh pengorbanan. Asep terhuyung, napasnya berat, dan untuk pertama kalinya ia menatap Raras dengan mata jernih, bukan sebagai musuh, tapi sebagai sesama pewaris kekuatan rawa. "Raras, kau lebih kuat daripada yang kubayangkan," katanya pelan. Raras hanya menatapnya, mata hijau bersinar, tetapi hatinya tetap tegas. "Aku tidak ingin menghancurkanmu, tapi kau harus belajar menahan amarahmu, seperti aku menahan dendamku," jawabnya. Malam itu, di tengah reruntuhan dan kabut, Raras menyadari bahwa kekuatan sejati bukan hanya berasal dari ilmu sanggung rawa, tapi dari keberanian menahan amarah, membiarkan pengorbanan membimbing langkah, dan menjaga kehidupan yang rapuh. Kota tambang mungkin hancur, tetapi rawa dan warga yang selamat adalah bukti bahwa dendam bisa ditebus dengan bijaksana. Raras menatap langit malam, napasnya tenang, menandakan bahwa babak baru perjuangan, antara manusia, legenda, dan rawa, akan segera dimulai. Pagi menyingsing di atas rawa Kalimantan, cahaya matahari menembus kabut tipis, menyoroti permukaan air yang tenang kembali. Raras berdiri di tengah rawa, tubuhnya bersinar hijau, energi sanggung rawa mengalir seiring setiap tarikan napasnya. Setelah pertarungan sengit di kota tambang, rawa terasa lelah, namun hidup. Tanah basah dan air yang sebelumnya bergolak kini kembali tenang, menyiratkan bahwa keseimbangan mulai pulih. Asep botak berdiri di tepi rawa, tubuhnya yang separuh siluman kini mulai menenangkan diri. Matanya memancarkan penyesalan, tetapi juga rasa hormat pada Raras. "Aku mengerti sekarang," katanya pelan, suaranya bergetar. "Kau tidak hanya kuat, tapi juga bijaksana. Aku salah menilai kekuatan ini." Raras menatapnya, matanya hijau bersinar lembut namun tegas. Ia tahu, keputusan malam itu bukan hanya tentang kemenangan, tapi tentang menciptakan jalan baru bagi rawa dan manusia. Raras mengangkat tangan, lumpur dan air di rawa bergerak mengikuti gerakannya, membentuk pusaran lembut yang menenangkan seluruh area. Ia merasakan roh-roh rawa muncul, menari di antara pepohonan dan sungai, memberi restu pada gadis itu sebagai pewaris sejati sanggung rawa. Anak-anak desa yang selamat muncul dari hutan, wajah mereka pucat namun lega. Raras menatap mereka dan tersenyum tipis, meskipun kota tambang hancur, nyawa mereka terselamatkan. Asep melangkah mendekat, hati-hatinya penuh campur aduk. "Raras, apakah kita bisa menyeimbangkan semuanya? Aku ingin memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah kulakukan," ucapnya dengan serius. Raras menatapnya sejenak, mengukur ketulusan dalam matanya. Energi rawa di sekitar mereka bergetar pelan, seolah memberi isyarat bahwa jalan perdamaian hanya bisa terjadi jika kedua pihak benar-benar ikhlas. Mereka berdiri berdampingan, Raras memusatkan energi hijau dan Asep mengontrol sisa kekuatannya. Bersama, mereka menyatukan kekuatan untuk memulihkan rawa yang terluka, menenangkan air yang bergolak, dan memperbaiki tanah yang retak. Setiap gerakan mereka membentuk harmoni, pusaran air dan cahaya hijau menari di permukaan rawa, menandai kelahiran era baru. Raras menoleh pada Asep, berkata lembut namun tegas, "Mulai sekarang, kita bukan musuh. Kita adalah penjaga rawa, dan kita harus memastikan kekuatan ini tidak lagi disalahgunakan. Bukan untuk dendam, tapi untuk kehidupan." Asep mengangguk pelan, matanya basah oleh kesadaran dan rasa syukur. Ia menyalami Raras, tanda persetujuan dan kesepakatan baru yang mengikat mereka sebagai pelindung Kalimantan. Kabut tipis menari di permukaan rawa, burung-burung mulai berkicau, dan hewan-hewan hutan kembali muncul perlahan. Raras merasakan energi rawa kini damai, roh-roh yang sebelumnya gelisah tersenyum samar, memberi restu pada penyatuan dua jiwa yang sempat terpecah. Keseimbangan yang telah lama hilang kini kembali hadir, menandai kemenangan bukan atas musuh, tapi atas kemarahan dan kekacauan yang pernah membayangi. Di kejauhan, matahari mulai meninggi,
memantulkan cahaya emas di permukaan air. Raras dan Asep berdiri di tepi rawa, dua pewaris yang kini menjadi satu kekuatan untuk kebaikan. Kota tambang hancur, tapi kehidupan dan rawa pulih. Ini adalah awal dari era baru Kalimantan, di mana legenda Sanggung Rawa hidup bukan sebagai ancaman, tapi sebagai penjaga yang bijaksana dan kuat. Kedamaian akhirnya hadir, meski melalui jalan penuh pengorbanan dan pembelajaran. Raras melangkah perlahan menyusuri jalan setapak yang dulu sering ia lalui saat kecil, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang familiar. Desa lamanya, yang sempat hancur akibat kekuasaan Asep Botak, kini tampak sepi, tetapi masih menyimpan jejak-jejak kenangan masa kecilnya. Rumah-rumah kayu yang retak dan ladang yang terlantar menatapnya bagai saksi bisu masa lalu, mengingatkan bahwa perjalanan Raras bukan hanya tentang kekuatan, tapi juga tentang akar dan asal-usulnya. Ia menatap sisa rumah keluarganya, masih berdiri meski lapuk dimakan waktu. Air sungai yang mengalir di dekatnya tenang, menyerap energi Sanggung Rawa yang dibawanya. Raras menunduk, menyentuh tanah dengan tangannya, merasakan getaran energi dari roh desa yang selamat. Aku kembali untuk memulihkan semuanya, gumamnya pelan, air mata samar mengalir menandakan perasaan lega dan haru yang membuncah di dalam hati. Dari kejauhan, terdengar suara langkah ringan. Anak-anak desa yang selamat berlari menghampirinya, wajah mereka terpancar rasa kagum dan lega. Mereka mengenali Raras, gadis yang dulunya hilang dan kini kembali sebagai legenda yang kuat. "Raras, kau benar-benar kembali," seru seorang anak kecil, memeluk kaki Raras. Gadis itu tersenyum, merasakan energi kasih dan kehangatan yang telah lama hilang dari desa ini. Raras mulai menata kembali desa dengan bantuan energi rawa. Lumpur dan air yang sebelumnya bergolak kini ia kendalikan untuk memperbaiki ladang, menyehatkan pohon-pohon, dan membentuk perisai alam di sekitar desa agar aman dari gangguan luar. Setiap gerakan tangannya memancarkan cahaya hijau lembut, menenangkan roh-roh yang sempat resah dan membawa kehidupan baru bagi desa yang sepi. Di tengah proses pemulihan, Asep Botak muncul dari kejauhan, kini terlihat lebih manusiawi, tanpa aura gelap yang menakutkan. Ia menatap desa lama, wajahnya menyesal namun juga bersyukur. "Raras, aku datang untuk membantu," ucapnya rendah, menyadari bahwa kekuatan dan pengaruhnya harus digunakan untuk kebaikan. Raras menatapnya dengan waspada, tetapi menerima kehadirannya. Mereka kini bukan musuh, tapi mitra dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan rawa. Bersama, Raras dan Asep menata desa lama, membangun kembali rumah yang hancur dan menghidupkan ladang-ladang yang mati. Anak-anak bermain di sekitar rawa yang kini bersih, sementara orang tua desa mulai menata kembali kehidupan yang sempat tercerai-berai. Energi Sanggung Rawa mengalir lembut di permukaan tanah, menandakan bahwa desa ini tidak hanya pulih secara fisik, tapi juga spiritual. Malam tiba, dan desa lama kini diterangi cahaya lentera yang hangat. Raras duduk di tepi sungai, memandang air yang tenang, menyadari bahwa semua pengorbanan dan pertarungan bukan sekadar tentang kekuatan, tapi tentang menjaga kehidupan dan akar mereka. Asep berdiri di sampingnya, menatap bintang di langit malam, mengangguk perlahan, tanda perdamaian yang telah lahir dari pertarungan dan pengorbanan. Di kejauhan, kabut rawa berputar lembut, menandakan persetujuan roh-roh rawa terhadap tindakan Raras. Desa lama kembali hidup, tetapi kini berbeda, lebih kuat, lebih aman, dan dihuni oleh generasi baru yang akan mengenal legenda Sanggung Rawa. Raras tersenyum, mengetahui bahwa babak baru telah dimulai, babak di mana kekuatan, pengorbanan, dan keseimbangan menjadi inti dari kehidupan mereka. Pagi yang hangat menyelimuti rawa Kalimantan, kabut tipis bergulung perlahan di permukaan air, mencerminkan cahaya matahari yang lembut. Raras berdiri di tengah rawa, tubuhnya bersinar hijau, matanya menatap jauh ke arah desa lama yang kini pulih sepenuhnya. Setelah semua peperangan, pengorbanan, dan pertarungan batin, ia menyadari bahwa legenda Sanggung Rawa bukan hanya tentang kekuatan, tapi tentang keseimbangan antara manusia, alam, dan roh yang menjaga tanah Kalimantan. Asep Botak berdiri di sampingnya, wajahnya kini bebas dari aura gelap yang dulu menakutkan. Tubuh separuh silumannya telah kembali menyesuaikan diri dengan kemanusiaannya, tanda bahwa pengorbanan dan kesadaran telah mengembalikan sebagian besar jiwanya. Ia menatap Raras dengan rasa hormat dan kepercayaan, menyadari bahwa gadis ini bukan hanya rival yang tak terkalahkan, tetapi juga pelindung dan guru dalam mengendalikan kekuatan rawa yang luar biasa. Raras mengangkat tangannya, mengarahkan energi rawa ke seluruh desa dan sungai sekitarnya.
Lumpur dan air menari, membentuk pusaran lembut yang menyeimbangkan kehidupan di sekitar, memulihkan tanah yang sempat rusak akibat pertarungan. Roh-roh rawa muncul dari permukaan air, menari di udara, seolah memberi restu pada Raras dan Asep. Desa kini tidak hanya pulih secara fisik, tapi juga spiritual, menjadi saksi kebangkitan legenda yang hidup di antara manusia dan alam. Anak-anak desa bermain di tepi rawa, tertawa riang tanpa rasa takut, sementara orang tua menata kembali ladang dan rumah mereka. Kehidupan kembali normal, tetapi kini, warga desa tahu bahwa kekuatan luar biasa ada di tangan Raras dan Asep, bukan sebagai ancaman, tapi sebagai pelindung. Energi hijau dari Raras mengalir lembut di sekitar mereka, menenangkan hati dan membawa keseimbangan yang telah lama hilang. Raras menatap Asep, dan dengan lembut ia berkata, legenda tidak hanya lahir dari kekuatan, tapi dari keberanian, pengorbanan, dan hati yang bijaksana. Kita telah menyeimbangkan dendam dengan kasih, kekuatan dengan tanggung jawab. Asep mengangguk, tersenyum, menyadari bahwa perjuangan mereka tidak sia-sia. Kedua pewaris Sanggung Rawa kini menjadi simbol perdamaian dan pelindung Kalimantan. Kabut rawa berputar lembut, menandakan persetujuan roh-roh leluhur. Burung-burung berkicau, dan hewan-hewan hutan kembali muncul, menandakan alam menerima keseimbangan yang baru. Raras dan Asep berdiri di tepi sungai, tubuh mereka bersinar, energi rawa berdenyut lembut di sekitar mereka. Semua tanda menunjukkan bahwa legenda Sanggung Rawa terlahir kembali, bukan sebagai ancaman, tapi sebagai pelindung dan penjaga kehidupan. Malam tiba, cahaya bulan memantul di permukaan air, membuat rawa tampak seperti lautan hijau bercahaya. Raras menunduk, menyentuh air, merasakan getaran kehidupan di dalamnya. Ia tahu bahwa perjalanannya masih panjang, tetapi kini ia tidak sendirian. Bersama Asep, ia akan menjaga legenda ini tetap hidup, mengajarkan bahwa kekuatan terbesar adalah pengendalian diri, pengorbanan, dan keberanian untuk menjaga keseimbangan. Di kejauhan, kabut rawa membentuk pusaran lembut, hampir seperti menari di udara, menandakan bahwa legenda Sanggung Rawa kini resmi lahir kembali di Kalimantan. Raras tersenyum, menyadari bahwa cerita yang dimulai dari dendam, peperangan, dan pengkhianatan kini berakhir dengan kedamaian, harapan, dan warisan yang akan terus dikenang oleh generasi yang akan datang. Legenda Rawa kini hidup, abadi, dan menjadi penjaga Kalimantan selamanya.